Sebelum merefleksikannya lebih jauh, mari pertama-tama kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Akan tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, 'Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera para sahabat Verbum Domini yang terkasih di mana saja Anda berada. Pada hari ini penginjil Lukas menampilkan suatu wejangan sederhana kepada kita sekalian mengenai orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Dari wejangan sederhana ini ada satu kata kunci yang bagi saya sangat penting bagi kita untuk merefleksikannya secara bersama-sama, yakni kata menyembuhkan. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang sepadan dengan kata menyembuhkan. Yang pertama, terapeio. Kata ini berarti memperhatikan atau melayani seseorang. Kata yang kedua, yakni iaiomai. Kata ini berarti menghentikan penyakit, atau higaiain, yang berarti memulihkan kesehatan. Dalam konteks Injil Lukas ini, secara sederhana kita bisa pahami bahwa tindakan orang-orang yang membawa orang lumpuh sampai pada Yesus, mereka masuk dalam kelompok terapi. Artinya mereka memperhatikan atau melayani orang sehingga orang sakit tersebut mengalami kesembuhan. Akan tetapi tindakan yang Yesus lakukan masuk dalam kelompok kata terapeio dan higaian. Artinya tindakan Yesus masuk dalam kedua kelompok kategori sekaligus. Mengapa demikian? Sebab Yesus tidak saja memperhatikan atau melayani orang lumpuh tersebut, tetapi ia juga berhasil menyembuhkan orang lumpuh.
Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, dalam konteks penantian ini, apa yang mau kita timba dari wejangan Lukas ini? Kita perlu menyadari pribadi kita sebagai manusia yang dalam tanda kutip lumpuh untuk datang kepada Yesus dengan usaha-usaha kita melalui pengakuan dosa, doa, bakti sosial, dan lain sebagainya. Yang terpenting bagi kita adalah usaha dan niat pribadi kita untuk disembuhkan oleh Yesus. Yang terpenting bagi kita adalah ada usaha dan niat dari pribadi kita untuk mau mengalami kesembuhan dari Yesus. Sehingga pada akhirnya pun kita bisa menyambut Dia yang datang dalam palungan hati kita dengan hati dan sehingga pada akhirnya kita bisa menyambut Dia yang datang dalam palungan hati dan pribadi kita yang sehat dan bersih. Semoga Tuhan memberkati.